7 sebagai satu. Suara Tangsan hampir serak karena meneriakkan kata-kata ini. Kemampuan tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru diaktifkan saat dia segera melesat ke depan. Jika mereka tidak menghadapi binatang roh berusia 100.000 tahun sebelumnya, mereka tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatannya yang mengerikan. Mereka sebelumnya telah melihat lebih dari satu binatang roh berusia 100.000 tahun. Ada Daming, Erming, dan juga Xiao Wu. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan binatang buas roh berusia 100.000 tahun milik Xiao Wu. Tidak peduli apa, Xiao Wu awalnya bukan binatang roh yang kuat. Namun, mereka telah melihat kekuatan Daming dan Erming dengan mata kepala sendiri. Dua gelar kemampuan penggabungan roh Douluo bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti mereka. Jika dibandingkan dengan itu, paus iblis besar di bawah mereka memberi mereka rasa bahaya yang lebih besar. Haider memang mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan binatang roh berusia 100.000 tahun ini, itu pasti lebih unggul dari Daming dan Erming. Itu benar-benar penguasa lautan. Dengan teriakan, 7 helai Kaisar Perak Biru melesat keluar dari Tangsan, dengan kuat membungkus 7 temannya sebelum melemparkan mereka ke belakangnya. Shrek Seven Devil sudah bersama selama bertahun-tahun. Meskipun mereka masih sedikit kacau, setelah mendengar teriakan Tangsan, respons mereka masih secepat biasanya. Sayap api membentang di belakang Ma Hongjun. Menyeimbangkan dirinya, dia mengambil ketidaksadaran Bai Chenxiang ke dalam pelukannya. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran penuh nafsu. Mengepakkan sayapnya sambil menarik Kaisar Perak Biru Tangsan, ketujuhnya berhasil mempertahankan satu formasi file. Secara bersamaan, Oscar menghasilkan sepasang sosis terbang, satu untuk dirinya sendiri dan yang lainnya untuk Dai Mubai. Meniru bagaimana Ma Hongjun menarik Kaisar Perak Biru, dia memegang Nirongrong di satu tangan, yang pada gilirannya memeluk Xiao Wu dengan erat. Sampai sekarang, ketujuh orang itu tidak dapat menjangkau orang di depan mereka, dan hanya bisa berjuang untuk mempertahankan garis lurus. Meskipun melakukannya, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan besar yang terpancar dari gelombang pasang yang tampaknya menghancurkan gunung. Tekanan seperti itu sebenarnya sebanding dengan, atau bahkan melampaui yang ditunjukkan oleh, pedang Douluo. Hamparan biru yang luas seolah-olah telah membawa mereka ke alam lain, karena membelokkan ruang, itu adalah serangan yang sangat kuat. Mereka bisa dikatakan sebagai dayung patah di laut, yang bisa terbalik setiap saat. Apa yang menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar, adalah bahwa dari 7, hanya Tangsan yang bisa memanifestasikan semangatnya. Meskipun Ochar bisa memanfaatkannya juga, dia hanya bisa membuat sosis. Bahkan saat itu, dia tidak punya kesempatan untuk menelan sosis cermin. Ketujuh orang itu pasti harus melepaskan semangat bertarung mereka sebelum dinding air menelan mereka. Selama masa seperti itu, yang paling penting, bahkan lebih dari koordinasi tim, adalah arahan pemimpin. Tangsan, yang berada di garis depan, tiba-tiba memiliki kilatan di matanya. Mempertahankan tekanan terbesar, juga mengungkapkan potensi terbesarnya. 6 cincin roh yang mengelilingi Tangsan bahkan lebih jelas dalam situasi ini, karena mereka terpesona dengan cahaya yang menawan. Dengan 8 tombak laba-laba ditarik dan tangan kanannya terkepal, dia mengangkat lengan kanannya di depan dadanya dan cahaya di matanya berkilauan. Memberikan geraman rendah, lapisan cahaya emas intens terpancar dari lengan kanannya. Ini adalah tubuh emas tak terkalahkan Xiao Wu. Hanya saja kali ini, tubuh emas tak terkalahkan tidak hanya meliputi tubuhnya sendiri. Di bawah kendali mentalnya, kemampuan itu secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya untuk menciptakan perisai emas yang mempesona dengan diameter 2 meter. Perubahan ini, meskipun kecil, tidak bisa diremehkan. Mata Tangsan segera redup, dan kecakapan mentalnya jatuh. Hanya dengan ini dia bisa melindungi teman-temannya di belakangnya. Suara yang mirip dengan hujan yang memercik pada banyan datang di hadapannya. Pertahanan mutlak tubuh emas tak terkalahkan, dengan kekuatan kasar, menghentikan gerak maju gelombang biru itu. Meski begitu, kekuatan yang dihasilkan begitu kuat sehingga melemparkan 8 dari mereka lebih tinggi ke udara. Berbeda dengan 3 detik tak terkalahkan yang asli, cahaya keemasan di lengan kanan Tangsan langsung hancur saat terkena gelombang. Lagi pula, perisai itu bukanlah tubuh emas tak terkalahkan yang asli. Tangsan tidak bisa sepenuhnya memanipulasinya. Meski begitu, ia berhasil bertahan dari serangan fatal itu. Memanfaatkan momen itu, Oscar dengan cepat membuat beberapa sosis terbang dan membagikannya kepada mereka yang tidak bisa terbang. Dengan ini, paus iblis laut dalam menjadi tampak marah. Massa cahaya biru, berdiameter lebih dari 5 meter, berkumpul di depan punuknya yang seukuran bukit. Cahaya biru yang tak tertandingi hanya menyatu sesaat,
sebelum tiba-tiba ditembakkan, melaju ke arah Tang San. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya biru ini adalah serangan bawah air yang telah menghancurkan si demon. Dibandingkan dengan hujan rintik-rintik, ini bisa dikatakan sebagai serangan sebenarnya dari paus iblis laut dalam. Keanehan tiba-tiba menguasai kegelapan malam. Meskipun tubuh mereka berada di udara, mereka semua dapat dengan jelas merasakan seolah-olah mereka berada di bawah air. Udara di sekitarnya mulai beria aneh, dan perlawanan tak berwujud membuat mereka merasa seolah-olah tenggelam di laut dalam. Namun, laut yang terdiri dari udara ini memiliki daya tahan yang jauh lebih besar yang tidak mungkin untuk dilawan. Domain. Hanya kemampuan domain yang bisa mengendalikan wilayah seluas seluruh langit. Ini milik binatang roh 100.000 tahun, domain paus iblis laut dalam. Sementara 7 iblis Rek bisa terbang sekarang, mereka tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Tidak ada kemungkinan untuk menghindari, bahkan tidak ada kesempatan untuk bernafas, sebelum cahaya biru yang putus asa naik menuju langit. Tepat ketika Tang San hendak menggunakan tubuh tak terkalahkan emas untuk bertahan lagi, 2 siluet muncul di hadapannya. Harimau putih neraka. Seperti burung layang-layang yang lembut melemparkan dirinya ke dada, Zhu Zuqing menemukan jalannya ke pelukan Dai Mubai. Saat berikutnya, cahaya terang yang cemerlang menerangi cakrawala. Di bawah pancaran cahaya putih, Tang San merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan tekanan dari domain berkurang secara drastis. Seekor harimau putih besar dengan tubuh membentang lebih dari 20 meter, sayapnya tertekuk, menerima cahaya biru besar dengan tubuh raksasanya. Mata harimau raksasanya memiliki aura yang mendominasi, seolah-olah berkomunikasi dengan Tang San. Kami adalah satu. Bagaimana Anda bisa menderita sendirian? 6 pilar lampu segera menyelimuti punggung harimau raksasa itu. Ning Rongrong menggunakan pagoda berlapis 9 tingkat tanpa menahan diri. Pada saat yang sama, peningkatan pertahanan ditambahkan pada semua orang. Cahaya perak yang memikat keluar dari mulut macan putih neraka. Hell White Tiger Pierce saat ini adalah serangan terkuat yang bisa mereka gunakan. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan spirit Douluo yang dilepaskan sepenuhnya. Sebelumnya, bahkan cincin roh ke-8 Zhao Wuji hanya bisa menandinginya. Namun di tengah lautan, paus setan laut dalam yang berumur ratusan ribu tahun, berukuran 200 meter, meninggalkan kesan abadi pada 7 iblis Rek. Dalam menghadapi kekuatan absolut, segala sesuatu yang lain berlalu dengan cepat. Serangan puncak kemampuan fusi roh Hell White Tiger, yang ditambah dalam 6 atribut oleh peningkatan maksimal Ning Rongrong, pada saat itu, meledak ke depan. Macan putih neraka menjadi sebanding dengan kekuatan gelar Douluo. Roh apapun yang Douluo hadapi saat ini akan dikalahkan sepenuhnya, tanpa kecuali. Tapi paus iblis laut dalam bukanlah gelar Douluo, tepat sebelum pilar biru besar air biru menghantam macan putih neraka, firasat tak menyenangkan muncul di benak Tang San. Ini buruk, semuanya hati-hati. Saat dia berbicara, tubuhnya telah melintas ke posisi terdepan, di depan kepala raksasa macan putih neraka jahat. Cahaya keemasan yang kuat meletus sekali lagi, saat Tang San menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagian depan Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Detik berikutnya, 7 iblis Rek merasa seolah-olah tubuh mereka tenggelam dalam dunia berwarna biru. Perasaan arah dan kendali mereka telah hilang. Lingkungan mereka tampaknya menjadi ilusi. Kekuatan yang luar biasa membuat mereka semua merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Aura mengerikan menyebabkan hati mereka merasakan ketakutan yang kuat untuk pertama kalinya. Terlepas dari Tang San, atau Dai Mubai dan Zhu Zuqing yang berwujud macan putih neraka, atau 7 iblis lainnya di belakang mereka, mereka semua diluncurkan ke udara seperti meriam, dan tersebar ke segala arah. Dai Mubai dan Zhu Zuqing lah yang berada dalam situasi terburuk. Harimau putih neraka mereka hampir seketika hancur oleh pilar cahaya biru yang menakutkan. Darah segar menyembur dari mulut mereka saat mereka mundur. Jika bukan karena Tang San menghalangi pusat sinar biru, keduanya mungkin telah dimusnahkan di bawah cahaya biru itu. Namun, itu juga karena sebagian besar macan putih neraka, ditambah dengan tubuh emas tak terkalahkan kedua Tang San, yang memungkinkan mereka untuk hampir tidak bertahan melawan serangan itu. Sisanya mengalami dampak yang sangat besar, tetapi bukan ledakan dari kemampuan disintegrasi yang mengerikan. Saat ini, yang dalam kondisi terbaik adalah Tang San, tulang roh 100.000 tahun Xiao Wu yang menganugerahkan kemampuan tubuh tak terkalahkan emasnya memang tidak normal. Bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, hanya tubuhnya yang terlempar tinggi ke udara, namun dia tetap sadar. Pada saat kritis ini, pengalaman pertempuran dan nalurinya selama bertahun-tahun memungkinkan Tang San untuk memahami dengan jelas situasi di sekitarnya. Menarik napas dalam-dalam yang tiba-tiba,
Dua tanaman merambat Kaisar Perak Biru terlempar keluar, melanggar batasnya hingga lebih dari 100 meter, melingkari Dai Mubai dan Ju Zhuqing. Keduanya sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, kedua mayat itu terlempar lagi, ke arah Oscar dan Emma Hongjun yang tidak jauh. Dengan teriakan marah, bawa mereka, pergi sekarang. Setelah satu serangan tak tertandingi itu, riak di udara tampak melemah, dan pembatasan pada tubuh mereka berkurang. Dengan kata-kata itu, Tang San tanpa rasa takut terjun ke bawah, menuju kedalaman di mana paus iblis laut dalam berada. Cahaya emas yang kejam terpancar dari matanya, cahaya emas ungu meletus. Targetnya, mata kanan yang tersisa dari paus iblis laut dalam. Bukannya Tang San tidak ingin melarikan diri. Mengingat kekuatannya dan teknik serangan mendadak domain Death God, dia memiliki peluang pasti untuk membebaskan diri dari domain paus iblis laut dalam dan melarikan diri. Namun, dia yakin bahwa kecuali semuanya dihancurkan, paus iblis laut dalam tidak akan pernah melepaskan mereka. Kelompok itu tidak bisa lagi menggunakan keterampilan sekuat macan putih jahat neraka. Jadi, jika semua melarikan diri, mereka pasti akan musnah. Sebagai jiwa dari 7 iblis, dan salah satu yang terkuat, dalam situasi seperti itu, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pilihan kedua. Dia akan mengorbankan dirinya untuk teman-temannya untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia sama sekali tidak mempertimbangkan kelangsungan hidupnya sendiri, tetapi dengan berani memberi kesempatan kepada sisanya untuk melarikan diri. Ini adalah saudara, sahabat, dan cintanya. Ini juga alasan Tang San tidak menyimpan Xiao Wu di dalam 100 Wishful Treasure Purse miliknya. Dia sendiri bisa mati, tetapi dia tidak tahan Xiao Wu pergi bersamanya, bahkan jika dia hanya memiliki tubuh fisik yang tersisa. Saat dia menyelam, kekuatan mentalnya digunakan semaksimal mungkin untuk menekan jiwa Xiao Wu di cincin roh ke-6. Dia tidak akan pernah membiarkannya kembali ke tubuhnya untuk membantunya. Ledakan bergema terjadi saat cahaya pupil iblis ungu menemukan targetnya di mata kanan paus iblis laut dalam. Namun, yang terkena hanyalah lapisan cahaya biru. Salah satu serangan Tang San yang paling fokus dan kuat, hanya berhasil menyebabkan paus iblis laut dalam mengedipkan matanya. Tentu saja, serangan inilah yang membuat paus iblis laut dalam benar-benar marah. Di atas lubang hitam di sepanjang punggungnya, cahaya biru menyatu sekali lagi. Masa cahaya biru yang menakutkan muncul sekali lagi. Di udara, Ma Hongjun menangkap Dai Mubai. Saat ini, kedua lengannya masing-masing berpegangan pada Dai Mubai dan Bai Chen Xiang. Ketiga, saudara, dia berteriak. San kecil. Juga berteriak adalah Oscar. Dua pria dewasa, tetapi air mata saat ini merembes ke wajah mereka. Namun, mereka tidak mengikutinya, karena Oscar telah menangkap Ju Zhuqing. Ning Rongrong memeluk Xiao Wu. Ma Hongjun juga membawa 2. Mereka bisa membuang nyawa mereka, tapi tidak dengan nyawa rekan-rekan mereka. Pergi. Dengan Dai Mubai tidak sadarkan diri dan Tang San tidak ada, Oscar menjadi pemimpin mereka. Dengan upaya terakhir dan sekuat tenaga dia meneriakkan perintah itu. Tang San memberi mereka satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Rasionalitas Oscar menguasai emosinya. Kehidupan lebih banyak teman memaksanya untuk membuat keputusan yang tepat, namun juga yang paling menyakitkan. Ketiga, saudara. Ditarik oleh Oscar dan dengan bantuan sosis terbangnya, Ning Rongrong bergerak, tetapi air mata mengalir tak terkendali. Tang San saat ini sama sekali tidak takut, terlepas dari seberapa kuat musuhnya. Ketika seseorang mengesampingkan hidup dan mati, mereka tidak terpengaruh oleh emosi. Memulai teleportasi, dia melompat jarak terjauh dalam hidupnya. Dalam sekejap berteleportasi, dia menggunakan tubuh emas tak terkalahkan terakhir di tulang lengan kanannya. Ketika tubuhnya berikutnya muncul, dia sudah berada di punggung biru paus yang besar, tepatnya di lubang gelap di atas tempat energi yang menakutkan bersatu. Tubuhnya direndam dalam cahaya biru itu. Dengan tubuh emas tak terkalahkan, dia sebenarnya bisa menjadi pusat dari kekuatan yang sangat merusak itu. Apakah Tang San kehilangannya? Tidak, dia tidak gila. Untuk memperjuangkan kesempatan untuk kelangsungan hidup rekannya, dia harus memblokir satu serangan paus iblis laut dalam ini, jika tidak sisanya tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, ia memilih jalan kematian yang diperlukan. 8 tombak laba-laba yang diresapi dengan pancaran tubuh emas tak terkalahkan, dengan kejam menembus lubang hitam, panjangnya cukup. Tombak laba-laba merah cerah membawa tubuh Tang San tepat di atas pusat lubang hitam. Setiap tombak laba-laba mengeluarkan lampu merah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menyuntikkan racun tanpa menahan diri. Menyerap tanpa menahan diri. Ayo, bajingan. Bahkan jika itu berarti kematian, aku masih akan mengambil sedikit dari kekuatan hidupmu. Mata Tang San tidak lagi dingin atau membunuh, tetapi memiliki kegilaan yang tak terlukiskan. Karena yakin akan kematiannya, dia mengabaikan toleransi tubuhnya. Memfokuskan keterampilan surga misterius pada 8 tombak laba-laba, penyerapannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 detik, Tang San tahu dia hanya memiliki rentang waktu penyerapan 3 detik yang sangat kecil. Seberapa banyak dia dapat menyerap akan menentukan apakah teman-temannya dapat melarikan diri, apakah Xiao Wu-nya dapat melarikan diri. Kekuatan Paus Iblis Laut dalam sangat besar, tetapi ia memiliki kelemahan yang tidak dapat diperbaiki, yaitu tubuhnya yang besar. Jika Tang San menggunakan teknik yang sama pada binatang roh berusia 100.000 tahun seperti Daming dan Erming, yang kekuatannya lebih rendah daripada Paus Iblis Laut dalam, bahkan jika dia menggunakan tubuh tak terkalahkan emas, dia masih akan mengangkat bahu. Mati. Meskipun tubuh emas tak terkalahkan tidak dapat dilukai oleh serangan fisik, itu masih menjadi sasaran kekuatan fisik. Sama seperti bagaimana serangan Paus Iblis Laut dalam sebelumnya bisa melemparkannya ke udara. Itu karena volume besar air yang dibawa oleh serangan itu, dan bukan karena lonjakan energi. Namun, apa yang berkumpul di belakang Paus Iblis Laut dalam hanyalah cahaya biru yang bersinar sekarang. Air di dalam tubuhnya habis oleh 2 serangan sebelumnya. Jadi, meskipun energi yang terkandung di dalam cahaya biru itu menakutkan, itu tidak bisa membuang Tang San. 8 tombak laba-laba tidak hanya tertanam dalam daging Paus Iblis Laut dalam. Duri pada setiap tombak juga sepenuhnya diperpanjang, benar-benar memperbaiki Tang San di atas lubang hitam. Kemampuan penyerapan dari 8 tombak laba-laba itu menakutkan, dan dikombinasikan dengan dorongan terakhir dari Tang San dengan sekuat tenaga, kemampuannya dimaksimalkan sepenuhnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di mana 8 tombak laba-laba tertanam di punggung Paus Iblis Laut dalam, dagingnya mulai bergetar hebat. Pulsa besar cahaya merah menelusuri 8 tombak laba-laba ke dalam tubuh Tang San, merangsang pembuluh darah dan meridiannya. Tubuh Tang San memang tangguh, telah diubah oleh tulang roh 100.000 tahun, dan ditempa oleh 2 tumbuhan surgawi. Semua ini memberinya fisik yang sangat kuat, pembuluh darahnya lebih tangguh daripada Kaisar Perak Biru, tubuhnya lebih keras dari besi. Di bawah penyerapan tanpa henti, tubuh Tang San benar-benar menjadi meningkat, agak mirip dengan ikan buntal Douluo yang dia temui sebelumnya, kecuali kulitnya benar-benar merah darah. Paus Iblis Laut dalam benar-benar marah. Sudah berapa tahun? Setidaknya 10.000 tahun telah berlalu sejak siapapun berani menantang otoritasnya seperti ini, menimbulkan cedera seperti itu. Rasa sakit yang hebat yang berasal dari neurotoksin, bersama dengan penyerapan kekuatan hidup yang gila, membangkitkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan dalam dirinya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura gila yang datang dari punggungnya. Meskipun dibandingkan dengan dia, kekuatan manusia itu terlalu kecil, tetapi kegilaan yang dia tunjukkan, bahkan membuat pembangkit tenaga listrik super seperti Paus Iblis Laut dalam bergidik. Ketika seseorang dalam ketakutan, selama dia tidak menghindar darinya, dia biasanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya. Termasuk Paus Iblis Laut dalam. Di atas laut, semua cahaya tampak membeku dalam sekejap. Pergerakan laut seolah berhenti. Dengan Paus Iblis Laut dalam sebagai pusat gempa, cincin cahaya biru yang tampaknya padat dengan cepat terpancar. 1 detik, hanya 1 detik, dan setengah bola telah meluas hingga mencakup wilayah dengan diameter 10 mil. Sebuah ledakan yang membuat gemuruh laut terdengar. Dengan ledakan yang memekakan telinga ini, ia membuat kota laut luas ratusan mil jauhnya menjadi panik. Dengan ledakan yang memekakan telinga ini, 2 pulau tidak jauh berguncang, bahkan menyebabkan retakan kecil di daratan itu sendiri. Dalam jarak 10 mil persegi, laut bergolak. Air laut menyembur ratusan meter ke udara. Kristal biru yang menyatu dari cahaya meledak dalam sekejap. Jika tentara hadir, hanya 1 pukulan ini akan menyebabkan puluhan ribu korban. Jika ada gunung, itu akan runtuh saat bumi terbelah. Tapi itu adalah laut, sehingga gelombang pasang melonjak ke langit. Oscar, Ma Hongjun, dan yang lainnya merasakan kekuatan tiba-tiba muncul dari bawah, meskipun mereka sudah terbang sangat jauh. Di bawah kekuatan, tubuh mereka diluncurkan seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, mereka menghilang sebagai titik-titik di langit. Mereka masih beruntung, bagaimanapun juga, serangan dahsyat ini tidak ditujukan pada mereka. 3 detik, dalam perhitungan Tang San, ini seharusnya menjadi 3 detik terakhir dalam hidupnya,
bahwa kekuatan hidup yang sangat besar memasuki tubuhnya sendiri, memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan meridiannya meluas hingga batasnya. Ini hanya membuatnya bertanya-tanya, jika kedua rohnya telah menyerap cincin roh, apakah akan terasa sama seperti ini? Adegan demi adegan melintas di benak Tang San. Setelah datang ke dunia ini selama 20 tahun, dalam 20 tahun ini, jika ada penyesalan, itu pasti tidak dapat menghidupkan kembali Xiao Wu, tidak dapat melihat orang tuanya bersatu kembali, dan tidak dapat melihat penghancuran aula roh. Tulang roh Kaisar Perak Biru di kaki kanannya melepaskan cahaya biru yang bersinar, menyebar ke setiap sudut keberadaannya, membuat meridiannya yang sudah keras menjadi lebih keras. Sedemikian rupa sehingga menjadi cukup kuat untuk menahan aliran penyerap yang sangat besar itu tanpa meledak. Tapi, ini sudah tidak masalah. Dia tentu saja dapat merasakan gelombang kejut dari luar, tetapi gelombang laut secara alami tidak dapat mempengaruhinya di lubang hitam paus itu. Tetapi pada saat ribuan ton air yang terkondensasi di udara menimpanya, cahaya keemasannya sudah memudar. Pada saat ini, tubuh Tang San sudah terlihat seperti bola. Namun meski begitu, dia masih terus menyerap. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, semakin dia menyerap, semakin banyak kerusakan yang dia lakukan pada paus iblis laut dalam, dan semakin aman teman-temannya. Tubuh emas yang tak terkalahkan tidak ada lagi. Dan pada saat berikutnya, tanpa ketegangan, tubuh Tang San diselimuti oleh cahaya keemasan di punggung paus iblis laut dalam. Hal pertama yang terluka adalah Eight Spider Lunge. 8 tombak laba-laba merah darah yang terus-menerus menyerap perlahan berubah menjadi lebih ganas, tetapi pada saat yang sama, di bawah kekuatan cahaya biru, mulai retak. Tubuh seperti bola Tang San juga terlempar ke udara, karena menghadapi dampak ribuan ton air laut. Di bawah kendali paus iblis laut dalam, air laut itu mirip dengan palu besar yang diayunkan ke bawah. Daripada mencabik-cabik tubuh Tang San, ia memilih untuk menggunakan metode ini sebagai gantinya, untuk membiarkan manusia yang tidak penting ini mengalami kematian yang lebih menyakitkan dengan dihancurkan. Tubuhnya berada di udara. Tang San sudah menyerah, dia tahu dia tidak mungkin melawan paus iblis laut dalam setelah membuatnya marah seperti ini. Namun, Xiao Wu di tubuhnya tidak menyerah. Roh keenamnya bersinar cemerlang, melepaskan cahaya merah menyilaukan yang menutupi tubuh Tang San, membuat tubuhnya tampak halus. Ini justru keterampilan ketiadaan. Di bawah pengaruh skill ketiadaan, semua serangan fisik menjadi tidak efektif, dan semua serangan energi dibagi dua. Aliran deras yang turun ke arahnya adalah serangan fisik, meskipun itu juga membawa kekuatan berbasis energi. Pada saat yang sama dengan kemampuan ketiadaan diaktifkan, tubuh Tang San ditelan oleh air yang menerjang. Meskipun kemampuan ketiadaan membuatnya kebal terhadap serangan fisik, begitu air mengalir di atasnya, dia sudah pingsan karena dampaknya. Sesaat sebelum dia pingsan, yang tersisa di pikirannya hanyalah bayangan gadis itu dalam gaun putihnya yang berkibar dan awannya seperti rambut hitam. Di mata paus iblis laut dalam, keberadaan Tang San tidak lebih dari seekor semut, tetapi fakta bahwa semut di matanya ini berhasil melukainya dan juga entah bagaimana berhasil menguras sebagian besar energinya sendiri, membuat ini sedalam ini. Organisme laut yang telah hidup selama bertahun-tahun benar-benar marah. Melihat tubuh Tang San ditelan lautan, cahaya merah di mata paus iblis laut dalam berangsur-angsur memudar. Mengayunkan tubuhnya sedikit, dia berjemur di air yang jatuh dari langit. Air yang berakibat fatal bagi Tang San ini, tidak berarti apa-apa bagi paus. Tubuhnya sekali lagi mulai bergerak. Mata satu-satunya melihat ke arah kelompok itu terbang. Setelah melukai harga dirinya, mereka juga bisa melupakan hidup. Jarak kecil semacam itu bisa dengan mudah ditutupi olehnya dalam sekejap. Di lautan ini, makhluk roh lain mungkin berpikir dua kali sebelum memasuki wilayah orang lain. Tetapi kapan ia peduli? Di sini, dia adalah penguasa sejati. Dapat dikatakan bahwa, tempat yang dipilih Haider ini adalah tempat paling berbahaya di seluruh lautan. Namun, saat paus iblis laut dalam bersiap untuk berbalik untuk memburu 7 iblis rek yang terbang menjauh, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia sekali lagi melihat ke arah langit dengan mata tunggalnya. Tubuhnya berkedut sedikit khawatir, menyebabkan udara berfluktuasi sekali lagi saat merilis domain lautnya sekali lagi. Tepat di atas kepalanya, di udara. Tang San yang seharusnya menyatu dengan laut entah bagaimana masih ada di sana, dengan bentuk segitiga tertentu yang menyelimuti dirinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, segitiga biru ini sangat menarik perhatian. Setelah melihat segitiga ini muncul, bahkan dengan kekuatan paus iblis laut dalam, ia terdiam. Dari matanya yang tunggal, jumlah kebencian yang tak tertandingi terpancar. Namun bahkan dalam kebencian, jejak ketakutan juga bisa terlihat. Cahaya biru tiba-tiba menjadi lebih kuat,
saat seberkas cahaya biru melesat keluar dari ujung segitiga. Sinar biru ini tiba-tiba melebar di udara, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata, itu telah menjadi gambar virtual setinggi lebih dari 100 meter. Gambarnya sangat buram, Anda hampir tidak bisa melihat bentuk manusia. Melihat melalui sosok itu, langit gelap yang asli tiba-tiba menjadi sangat jernih, setiap bintang bisa terlihat bersinar terang. Makhluk jahat. Sebuah suara tua dan kuat bergema dari langit, meskipun asal suara itu tidak dapat ditemukan, melainkan rasanya seperti menekan dari langit itu sendiri. Domain lautan telah menghilang ketika gambar raksasa itu muncul, menjadi untayan cahaya biru yang diserap oleh gambar, membuatnya terlihat lebih realistis. Paus iblis laut dalam mengeluarkan panggilan rendah. Melihat sosok itu, mau tak mau ia perlahan mundur, karena gelombang pasang dan angin kencang yang sebelumnya dibangkitkan menjadi begitu tenang. Bahkan, itu menjadi setenang cermin, bahkan tanpa jejak riak. Apakah kamu lupa pelajaran yang aku ajarkan padamu 20.000 tahun yang lalu? Jangan bilang kamu juga ingin kehilangan matamu yang lain. Suara kuno sekali lagi terdengar. Meskipun udara tampak tenang, Paus iblis laut dalam merasakan tekanan yang tak tertandingi. Tekanan ini tidak berasal dari langit, melainkan terasa seperti berasal dari seluruh lautan. Lautan yang semula bisa dikendalikan dengan tenang tiba-tiba tampak seperti penjara yang menakutkan, dengan erat memegangi tubuhnya. Paus iblis laut dalam sekali lagi mengeluarkan raungan marah. Pada tubuhnya yang besar, cahaya biru berkilauan tiba-tiba tampak memiliki beberapa tanda yang mirip dengan sisik yang mulai muncul, sementara tubuh Paus iblis laut dalam juga mulai berubah. Apakah Anda percaya bahwa menyelesaikan transformasi naga dan menembus tanda 100.000 tahun berarti Anda dapat melanggar kedaulatan saya? Ilusi biru raksasa sedikit bergerak, dan seiring dengan pergerakannya, seluruh area lautan ini tampak bergetar. Sensasi memutar dan meremas raksasa membanjiri Paus iblis laut dalam yang menjerit kesakitan. Kebencian di mata tunggalnya dengan cepat memudar, hanya menyisakan ketakutan. Melihat betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi selama bertahun-tahun, aku sekali lagi akan menyelamatkan hidupmu. Enyahlah. Suara serak itu berbicara dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, saat lautan yang membeku di tempatnya, kembali mendapatkan vitalitasnya. Paus iblis laut dalam dengan sangat cepat tenggelam kembali ke kedalaman laut, melepaskan gelembung-gelembung kelegaan dari mulutnya. Lautan juga, akhirnya benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya, hanya menyisakan ilusi yang berdiri di sana di udara dengan Tangsan masih tidak sadarkan diri di dalam segitiga biru. Sudah 20.000 tahun, saya harap Anda tidak mengecewakan saya kali ini. Setelah tidak melihatnya selama 20.000 tahun, untuk berpikir bahwa bocah itu benar-benar berhasil menyelesaikan transformasi naganya. Sayang sekali kekuatanku sendiri. Suara ratapan terdengar di udara seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bayangan itu kemudian menyatu kembali ke ujung piramida, menarik dirinya sendiri saat terbang ke depan, jauh di sepanjang lautan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tangsan akhirnya terbangun dari tidurnya. Tersentak bangun dari rasa sakit tubuhnya, jelas bisa merasakan setiap meridiannya berdenyut dengan rasa sakit yang mirip dengan pisau yang ditikam ke dalamnya. Rasa sakit yang sepertinya datang dari lubuk hatinya yang paling dalam membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Perlahan-lahan dia mendapatkan kembali kesadarannya dari rasa sakit. Huah, suara gemericik air merangsang pendengarannya, dan segera setelah dia merasakan air dingin membasahinya, dan napasnya terputus saat air masuk ke mulutnya saat dia menangis kesakitan. Rasa asin yang mencekiknya tiba-tiba membantunya mendapatkan kembali kejernihannya. Duduk, batuk keras, memaksa keluar cairan di tenggorokannya, bagaimanapun, rasa payah itu tetap ada di indera pengecapnya meninggalkannya dengan ketidaknyamanan yang aneh. Gerakan darinya ini, menyebabkan rasa sakit yang lebih parah untuk menghancurkan setiap saraf di tubuhnya. Dengan teriakan kesakitan dia batuk seteguk darah. Di sini, dia memperhatikan bahwa darah yang dia keluarkan sebenarnya berwarna ungu. Bernafas dengan hati-hati, sambil menahan rasa sakit, baru sekarang dia memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan, pada saat itu, bahwa dia sedang berbaring di pantai di suatu tempat, cairan yang masuk ke mulutnya hanyalah air laut, tidak heran rasanya sangat asin. Aku masih hidup? Adalah pikiran pertama Tangsan, pikirannya dengan cepat mendapatkan kembali kejernihan. Bagaimana saya masih hidup? Tangsan memandang rendah tubuhnya. Tidak hanya dia hidup, tetapi bahkan semua yang ada di tubuhnya masih ada. Hanya rasa sakit yang tak tertahankan yang masih ada di tubuhnya. Segera setelah itu, langkah selanjutnya adalah merasakan rohnya sendiri. Tentu saja, tujuannya bukan untuk melihat apakah kekuatan rohnya ada,
melainkan untuk memeriksa cincin roh yang terkait erat dengan salah satu tulang rohnya. Lagi pula, di dalam adalah tempat roh Xiao Wu seharusnya berada.